Orang tuanya selalu punya harapan besar kepadanya. Mereka ingin dia menonjol dan mengangkat derajat keluarga. Aku bertekad untuk giat belajar agar orang tuaku bangga dan dihormati. Setelah menjadi orang percaya dan membaca firman Tuhan, dia sadar hanya hidup yang mengejar kebenaran dan bertugaslah yang bermakna. Aku telah menikmati kasih karunia Tuhan dan bekal kebenaran. Aku harus membalas kasihnya dengan bertugas. Dia ingin berhenti dari kuliah pasca sarjananya, menginjil, bertugas. Bagaimana dia mengejar kebenaran dan menentukan pilihan yang tepat saat dianiaya dan ditentang keras oleh keluarganya? Tonton video kesaksian Kristen, Aku Berhenti Kuliah untuk mengetahuinya. Sejak aku kecil, orang tuaku bilang, karena tak punya anak laki-laki, hanya ada aku dan saudariku, mereka kesulitan menghadapi keluarga. Jadi aku harus giat belajar, membanggakan mereka, dan menunjukkan anak perempuan sama baiknya dengan laki-laki. Ucapan ibuku sangat membekas di hatiku. Dan aku bertekad untuk giat belajar agar mereka bangga dan dihormati. Aku selalu giat belajar dan mendapat nilai bagus. Saat orang yang lebih tua menanyakan keadaanku dengan ramah, ibuku terlihat bahagia saat menjawab, dan itu membuatku bersukacita. Aku jadi merasa telah mengangkat derajatnya dan membuat dia bangga. Saat aku lanjut S2, orang tuaku bilang, kau harus lulus S2, lalu lanjut untuk mendapat gelar doktor. Lalu kau bisa bekerja sebagai profesor, menghasilkan banyak uang, dan membanggakan kami. Apa pendapatmu? Aku tertekan mendengarnya. Aku jadi muak dengan ujian setelah bertahun-tahun belajar. Aku teringat dengan orang-orang yang meninggal karena stres menjadi doktor. Aku takut berakhir seperti mereka. Aku tak mau belajar lagi. Tapi saat melihat wajah orang tuaku yang penuh harap, aku jadi tak bisa membantah. Saat itu kau sudah beriman? Iya, tapi karena sangat sibuk, aku tak bisa menghadiri pertemuan. Selagi kuliah S2, aku mengajar di pedesaan dan bisa menghadiri pertemuan di gereja. Di suatu pertemuan, Zhang Lu bilang, makin banyak orang menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan penyiram sangat dibutuhkan. Dia mengajakku menyirami petobat baru. Ku ingat saat kecil, aku nyaris tertabrak truk ketika bersepeda. Berkat perlindungan Tuhan, aku selamat. Aku kecelakaan mobil serius saat kuliah, tapi hanya luka di dahi. Ini juga perlindungan Tuhan terhadapku. Dia selalu diam-diam melindungiku agar aku tumbuh dengan layak. Aku tahu sebagai makhluk ciptaan, aku telah menikmati kasih karunia Tuhan dan bekal kebenaran. Aku harus membalas kasihnya dengan bertugas. Jadi, aku setuju. Syukur kepada Tuhan. Bertugas adalah hal bermakna. Iya. Saat menyirami petobat baru, aku dan rekan kerjaku berdoa dan mengandalkan Tuhan untuk bersekutu dan mengatasi kesulitan mereka. Mengetahui masalah mereka teratasi dan mereka sudah mapan pada jalan yang benar, kami sangat bahagia dan merasa tugas kami sungguh bermakna. Iya. Lalu, banyak petobat baru yang perlu penyiraman. Aku ingin berhenti kuliah dan bertugas purna waktu. Namun, aku ingat orang tuaku menggantungkan semua harapan padaku. Jika aku berhenti kuliah, warga desa lain akan terus meremehkan orang tuaku. Mereka sudah banyak membiayaiku. Aku tak ingin membuat kecewa. Aku ragu, tak tahu harus bagaimana. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Kau adalah makhluk ciptaan, kau harus menyembah Tuhan dan mengejar kehidupan bermakna. Jika kau tak menyembahnya tapi hidup dalam daging yang kotor, kau hanya binatang buas dengan pakaian manusia.
Karena kau adalah manusia, kau harus mengorbankan diri untuk Tuhan dan menanggung penderitaan. Kau harus dengan senang hati dan tanpa ragu-ragu menerima sedikit penderitaan yang kau alami sekarang dan menjalani kehidupan yang bermakna seperti Ayub dan Petrus. Di dunia ini, manusia mengenakan pakaian setan, makan makanan dari setan, serta bekerja dan melayani di bawah kendali iblis, sangat terinjak-injak dalam kotorannya. Jika kau tak memahami makna kehidupan atau mendapat jalan yang benar, lalu apa artinya hidup seperti ini? Kalian orang-orang yang mengejar jalan yang benar dan yang mencari peningkatan. Kalian yang bangkit di negara sinaga merah yang sangat besar, yang disebut Tuhan orang benar. Bukankah itu kehidupan yang paling bermakna? Amin. 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 Dari firman Tuhan, aku paham bahwa aku makhluk ciptaan, hidupku dianugerahkan oleh Tuhan, dan aku harus hidup untuk Tuhan, mengejar kebenaran dalam tugasku, menyingkirkan watak rusak dan meraih keselamatan. Inilah hidup berharga dan bermakna. Iya. Selama bertahun-tahun, hidupku hanya dipenuhi dengan belajar dan mengajar untuk membahagiakan orang tuaku. Aku selalu sibuk, tapi hatiku terasa hampa. Aku bahkan tak tahu untuk apa semua ini. Bahkan di waktu senggang, aku tak tahu apa yang bisa kulakukan. Aku tak tahu cara menyingkirkan perasaan hampa ini. Aku mencoba banyak hal, seperti belajar alat musik, melukis, membaca, mendengarkan musik, berlari, tapi tak mengubah perasaanku. Hatiku tetap terasa hampa. Hidupku terasa tanpa arah dan tujuan. Aku memikirkan kerja kerasku di bidang akademik. Meski mendapatkan gelar S2 dan menjadi pengajar, serta pujian orang-orang di sekitarku memuaskan kesombonganku, semua ini tak membawaku menuju kenyamanan atau pencapaian spiritual. Saat bencana besar, pengetahuan tertinggi pun tak bisa menyelamatkanmu. Mengejar kebenaran, bertugas, dan menyingkirkan watak rusak, cara diselamatkan Tuhan dan bertahan. Saat memahami ini, aku berdoa, memutuskan untuk mundur dari jabatan pengajar, dan berhenti dari kuliah S2. Suatu hari setelah selesai menyirami petobat baru, kulihat keluargaku mengirimi banyak pesan untuk mencariku. Jantungku mulai berdegup kencang. Bagaimana jika mereka menentangku untuk bertugas? Kuhubungi ibuku. Dia meneriakiku. Beraninya kau berhenti kuliah tanpa memberitahu kami. Lalu keluarga dari kampung halamanku datang, menyuruhku kembali mengajar dan menyelesaikan studi. Jika tidak, mereka akan membawaku pulang. Kau pasti sangat bimbang. Ya. Aku takut mereka sungguh melakukannya dan aku takkan bisa bertugas lagi. Jadi, aku kembali mengajar. Namun, aku sangat tak nyaman dan merasa bersalah. Kupikirkan tentang penyebaran pesat Injil, semua petobat baru yang perlu penyiraman, dan bagaimana aku harus bertugas. Namun saat kupikirkan orang tuaku, aku mulai bimbang. Aku merasa berutang dan takut menyakiti mereka. Di pertemuan, orang lain tahu keadaanku dan membacakanku firman. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Bukankah banyak di antaramu yang maju mundur antara benar dan salah? Dalam pertandingan antara positif dan negatif, hitam dan putih, engkau semua tentu sadar akan pilihan-pilihan yang sudah engkau buat antara keluarga dan Tuhan, anak-anak dan Tuhan, perdamaian dan perpecahan, kekayaan dan kemiskinan, status tinggi dan status biasa, didukung dan disisihkan, dan sebagainya. Antara keluarga yang tentram dan berantakan, engkau semua memilih yang pertama,
dan engkau memilihnya tanpa keraguan. Antara kekayaan dan tugas, lagi-lagi engkau memilih yang pertama, tanpa sedikit pun keinginan untuk mengubah pilihanmu. Antara kemewahan dan kemiskinan, engkau semua memilih yang pertama. Ketika memilih antara anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, istri atau suami, dan aku, engkau memilih yang pertama. Dan antara gagasan dan kebenaran, sekali lagi engkau memilih yang pertama. Diperhadapkan pada segala macam perbuatanmu yang jahat, aku sama sekali kehilangan kepercayaan kepadamu. Sungguh-sungguh mengejutkan bagiku bahwa hatimu begitu melawan untuk dilembutkan. Tahun-tahun penuh dedikasi dan upaya tampaknya tidak membawa apa-apa bagiku selain engkau semua meninggalkanku dan sikap putus asamu, tetapi harapanku terhadapmu semakin bertumbuh setiap hari. Karena hariku sudah sepenuhnya disingkapkan di hadapan semua orang. Namun, engkau semua berkeras hati mencari hal-hal yang gelap dan jahat dan menolak untuk melepaskan hal-hal tersebut. Lalu, akan seperti apa kesudahanmu? Pernahkah engkau semua memperhatikan hal ini dengan saksama? Jika engkau semua diminta untuk memilih kembali, apa pendirianmu nanti? Akankah masih yang pertama? Apakah engkau semua masih akan mendatangkan kekecewaan dan kesedihan yang memilukan bagiku? Amin. Amin. Aku sangat tersentuh saat membaca firman ini. Tuhan menjadi daging untuk bekerja dan menyelamatkan kita. Dia telah mencurahkan hati dan jiwanya kepada kita, agar akhirnya kita bisa diselamatkan dan bertahan. Seseorang yang bernurani harus bertugas dengan baik untuk memuaskan Tuhan. Benar. Namun tiap kali memilih bertugas, aku merasa mengecewakan orang tuaku. Mereka telah berkorban banyak untukku, dan aku tak membalas mereka, membuat semua pengabdian mereka sia-sia. Aku juga takut jika berhenti kuliah, orang tuaku takkan dihormati dan mereka akan diremehkan keluarga. Yang kupikirkan, cara memuaskan orang tuaku. Bahkan, aku berhenti bertugas agar mereka tak sakit hati. Iya. Sebagai makhluk ciptaan, aku telah menikmati bekal firman Tuhan, tapi aku tak memenuhi tugas untuk membalas kasih Tuhan. Aku tak bernurani dan mengecewakannya. Meski aku sangat memberontak, Tuhan tak mengabaikanku. Dia terus membimbingku dan menyokongku melalui saudara-saudari. Namun, balasanku kepada Tuhan hanya kekecewaan. Aku tak memenuhi upaya keras yang Tuhan berikan kepadaku. Karena menyesal dan merasa bersalah, aku berdoa, Tuhan, aku tak memuaskanmu. Aku berutang banyak. Mohon beri aku iman dan kekuatan. Bimbing untuk menentukan pilihan yang tepat. Lalu, aku menyurati keluargaku dan bilang bahwa aku akan berhenti kuliah lalu bertugas. Syukur kepada Tuhan. Aku juga merasa waktu pekerjaan penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu singkat. Jika kita mengejar hal-hal tak bermakna dan menunda pengejaran kebenaran, kita akan selalu menyesalinya. Ya. Benar. Lalu orang tuaku meneleponku. Mereka bilang, jika kau berhenti kuliah, besok kami akan bunuh diri dengan overdosis. Ucapan orang tuaku membuatku sangat sedih, dan aku terus berdoa. Tuhan, apapun perkataan mereka, aku takkan mengkhianatimu. Aku mohon beri aku kata-kata yang tepat. Tingkat pertumbuhanku kecil, aku takut tanpa sengaja mengatakan yang akan digunakan iblis untuk melawanku karena kebodohanku. Bimbing aku untuk memberikan kesaksianku. Setelah berdoa, aku sedikit tenang.
dan berkata, "Kalian tahu aku telah memilih jalan yang benar. Kenapa kalian memaksaku begini? Aku hanya ingin percaya Tuhan, mengejar kebenaran, dan bertugas. Tak bisakah kalian membiarkanku memilih jalan sendiri?" Ibuku menjawab dengan marah. "Aku tahu percaya Tuhan adalah benar, tapi untuk bertugas, kau berhenti kuliah. Kau pikir selama ini kami mudah membiayaimu? Kau tak boleh egois." Mendengar ucapan ibuku, kupikir, manusia diciptakan Tuhan. Semua yang kita nikmati dianugerahkan oleh-Nya. Bertugas dan mengorbankan diri untuk Tuhan adalah tanggung jawab kita. Jika aku tak bertugas untuk memuaskan orang tuaku, itu egois. Jadi ku jawab, keputusanku sudah bulat. Meski kalian menghalangiku, aku tetap bertugas. Amin. Lalu ibuku bilang, "Kami sudah banyak membiayaimu, agar kau menonjol dan membanggakan kami di hadapan keluarga, dan hidup kami bisa lebih mudah. Kenapa kau tak memikirkan kami? Kau sungguh kejam." Kakakku juga menelponku. "Kau sadar jika berhenti kuliah, semua warga desa akan meremehkan kita, dan orang tua kita dipermalukan. Jika kau berhenti kuliah dan kerja, kulapor polisi, agar mereka menangkap semua orang percaya sepertimu." Aku sangat sedih mendengar ucapan keluargaku. Ternyata semua yang mereka lakukan kepadaku hanya sebuah investasi. Saat aku kuliah S2 dan membanggakan mereka di hadapan orang lain, mereka berbicara lembut dan mengatakan aku anak kesayangan. Tapi saat aku mengejar kebenaran, alih-alih membuat mereka dihormati, mereka jadi memakiku. Mereka tidak mengasihiku, tapi memanfaatkanku. Iya. Ku ingat firman Tuhan. Kasih mengacu pada emosi yang murni, di mana kau gunakan hatimu untuk mengasihi, merasakan, dan peduli. Dalam kasih tak ada syarat, tak ada hambatan, dan tak ada jarak. Tak ada kecurigaan, tak ada tipu daya, dan tak ada kelicikan. Dalam kasih tak ada transaksi, dan semuanya murni. Amin. Inilah penjelasan terbaik Tuhan tentang kasih. Iya. Hanya kasih Tuhan kepada manusia yang murni. Iya. Untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan dan gangguan iblis, Tuhan berinkarnasi 2 kali dan menyampaikan jutaan firman, diam-diam membayar harga bagi kita. Tuhan tak meminta apapun dari kita. Dia hanya berharap kita mengejar kebenaran dan mendapat keselamatan. Hanya kasih Tuhan kepada kita yang tanpa pamrih. Amin. Keluargaku mengasihiku untuk memanfaatkanku. Itu bukan kasih, tapi transaksi, hubungan yang terang-terangan mencari keuntungan. Iya. Kita semua egois dan telah dirusak iblis, mengutamakan keuntungan. Hubungan manusia apa yang punya kasih sejati? Ya, aku ingat Tuhan berfirman, orang-orang yang hidup dalam daging menikmati berbagai hubungan dan ikatan keluarga dalam daging. Mereka yakin manusia tak bisa hidup tanpa orang terkasih. Mengapa kau tak berpikir tentang bagaimana kau datang ke dunia? Kau datang seorang diri, sejak awal tak ada hubungannya dengan orang lain. Tuhan membawa orang ke sini satu persatu. Ketika kau datang sendirian. Amin. Itu dia. Hubungan keluarga bisa saja dekat dalam daging, tapi tak ada kedekatan spiritual. Setiap orang telah ditakdirkan untuk hidup di dunia ini oleh Tuhan, memainkan perannya dan menjalankan misinya. Meski berdasarkan darah, mereka adalah ibu, ayah, dan kakakku, kami tak berbagi hubungan spiritual. Mereka hanya membesarkanku, memenuhi tanggung jawabnya, dan membuat kehidupan fisikku lebih baik. Tapi mereka tak bisa menentukan masa depanku, apalagi menyelamatkanku dari kerusakan dan persekusi iblis. Iya. Hanya Tuhan yang bisa memberiku kebenaran dan menyelamatkanku. Orang tuaku melarangku bertugas dekat dengan Tuhan atau mendapat keselamatan,
merugikanku dan menghancurkan hidupku. Aku tak bisa dikekang mereka. Menyadari ini, aku berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberi pemahaman tentang keluargaku. Lindungilah hatiku agar aku bisa berdiri teguh. Besoknya, aku meninggalkan kampus karena pergi bertugas. Syukur kepada Tuhan. Lalu kupikir, aku tahu aku telah memilih jalan yang benar. Kenapa saat keluargaku menghalangiku untuk bertugas, aku merasa terkekang oleh kasih sayang seakan aku berutang? Mengapa bisa begini? Pada saat teduh, aku membaca firman. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Dahulu, orang selalu bertindak berdasarkan hati nuraninya dan menggunakan hati nurani untuk menilai orang lain. Orang harus selalu melewati ujian hati nurani, selalu takut digosipkan, takut ditertawakan, atau mendapat reputasi yang buruk, atau disebut tak punya hati nurani, orang yang jahat. Jadi, mereka harus dengan enggan mengikuti beberapa hal hanya agar diterima orang lain. Sekarang, dengan cara apa orang menilai sesamanya? Berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Bagaimana keadaan waktu itu ketika kehidupan orang-orang diikat oleh gagasan dan kekeliruan orang tidak percaya? Sebagai contoh, sejak engkau masih kecil, orang tuamu terus mendoktrinasimu dengan perkataan seperti, "Setelah kau besar nanti, kau harus membuat kami bangga. Kau harus membawa kehormatan bagi keluarga kita." Apa arti perkataan ini bagimu? Sebuah dorongan ataukah kekangan? Pengaruh yang positif ataukah semacam kendali yang negatif? Sebenarnya, semua itu adalah semacam kendali. Orang tuamu menetapkan tujuan untukmu berdasarkan beberapa pernyataan atau teori yang orang anggap benar dan baik, membuatmu menjalani hidupmu demi mencapai tujuan itu, sehingga akhirnya engkau kehilangan kebebasanmu. Mengapa akhirnya engkau kehilangan kebebasanmu dan jatuh di bawah kendalinya? Karena orang menganggap membawa kehormatan bagi keluarga mereka adalah hal baik yang harus dilakukan. Jika engkau tidak memiliki pemikiran yang sama, atau tak ingin melakukan hal-hal yang membawa kehormatan bagi keluargamu, engkau akan dianggap orang bodoh, pecundang yang tak berguna, dan orang-orang akan memandang rendah dirimu. Agar bisa sukses, engkau harus belajar dengan giat, mendapatkan lebih banyak keterampilan, dan membawa kehormatan bagi reputasi keluargamu. Dengan begitu, kelak orang tidak akan merundungmu. Bukankah semua hal yang kau lakukan demi tujuan ini sebenarnya adalah belenggu yang mengikatmu? Karena mengejar kesuksesan dan membawa kehormatan bagi keluarga adalah tuntutan orang tuamu, dan karena mereka bertindak demi kebaikanmu, agar engkau menjalani kehidupan yang baik dan membanggakan keluargamu, wajar saja jika engkau menginginkan gaya hidup seperti itu. Namun sebenarnya, hal-hal ini adalah semacam masalah dan belenggu. Jika orang tidak memahami kebenaran, mereka akan menganggap hal-hal ini positif, hal-hal ini adalah kebenaran, jalan yang benar, dan karenanya mereka menerimanya begitu saja dan mematuhi atau menaatinya. Dan jika perkataan dan tuntutan ini berasal dari orang tuamu, engkau benar-benar mematuhinya. Jika engkau hidup berdasarkan perkataan ini, bekerja keras dan mendedikasikan masa mudamu dan seluruh hidupmu untuk mereka, dan akhirnya engkau mencapai puncak, menjalani kehidupan yang baik, dan membanggakan keluargamu, engkau mungkin cerdas bagi orang lain, tetapi di dalam dirimu,
engkau makin merasa hampa. Engkau tidak tahu apa gunanya hidup ini, atau tempat tujuan apa yang ada di masa depan, atau jalan seperti apakah yang seharusnya orang tempuh dalam hidup ini. Engkau sama sekali belum memahami atau mengerti apapun tentang misteri kehidupan yang jawaban-jawabannya begitu kau rindukan, begitu ingin kau ketahui dan pahami. Bukankah engkau sudah berhasil dirusak oleh niat baik orang tuamu? Bukankah masa mudamu dan seluruh hidupmu telah dirusak oleh tuntutan orang tuamu yang berkata bahwa ini adalah demi kebaikanmu? Jadi, apakah orang tuamu benar atau salah dalam mengajukan tuntutan demi kebaikanmu? Mungkin orang tuamu benar-benar mengira bahwa mereka bertindak demi kebaikanmu, tetapi apakah mereka adalah orang-orang yang memahami kebenaran? Apakah mereka memiliki kebenaran? Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka bergantung pada perkataan orang tua mereka. Engkau harus membuat kami bangga. Engkau harus membawa kehormatan bagi keluarga. Perkataan yang menginspirasi mereka dan yang memengaruhi mereka sepanjang hidup mereka. Saat orang tua berkata, "Ini demi kebaikanmu," perkataan ini menjadi dorongan di balik hidup seseorang, memberikan arah dan tujuan untuk diupayakannya. Akibatnya, seglamor apapun hidup orang itu, betapapun bermartabat dan sukses dirinya, hidupnya sebenarnya hancur. Bukankah begitu? Apakah ini berarti jika seseorang tidak hidup menurut tuntutan orang tuanya, dia tidak akan hancur? Dia akan hancur karena dia juga memiliki tujuan hidupnya sendiri. Apa tujuan itu? Tujuannya tetap sama, yaitu menjalani kehidupan yang baik dan membanggakan orang tuanya, meskipun bukan karena orang tuanya menuntutnya seperti itu, tetapi karena dia telah menerima tujuan ini dari tempat lain. Dia tetap ingin hidup berdasarkan perkataan ini dan membanggakan keluarganya dan mencapai puncak serta menjadi orang yang terhormat dan bermartabat. Tujuan hidupnya belum berubah. Dia tetap mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencapai hal-hal ini. Jadi, jika orang tidak memahami kebenaran, mereka akan menerima banyak doktrin, pernyataan, dan pandangan yang masyarakat anggap benar. Mereka kemudian mengubah hal-hal yang dianggap benar ini menjadi arah, landasan, dan motivasi bagi upaya hidup mereka sendiri. Pada akhirnya, orang hidup tanpa kompromi dan sepenuhnya demi tujuan ini, berjuang di sepanjang hidup sampai mereka mati, di mana sampai mati pun mereka tetap tak mau memahami kebenaran. Betapa menyedihkannya hidup yang orang jalani. Namun, begitu engkau memahami kebenaran, bukankah engkau akan secara berangsur meninggalkan apa yang disebut orang hal-hal yang benar, ajaran yang benar, dan pernyataan yang benar, serta harapan orang tuamu terhadapmu? Begitu engkau secara berangsur meninggalkan apa yang disebut hal-hal yang benar ini, dan standar yang kau gunakan untuk menilai segala sesuatu tidak lagi didasarkan pada pernyataan budaya tradisional, bukankah itu berarti engkau tidak lagi terikat oleh pernyataan itu? Dan jika engkau tidak terikat oleh hal-hal ini, apakah engkau akan hidup dengan bebas? Engkau mungkin tidak sepenuhnya bebas, tetapi setidaknya belenggu itu telah dilonggarkan. Amin. Amin. Membaca firman Tuhan membuatku sungguh tersentuh. Sejak aku kecil, ibu selalu memintaku giat belajar, menonjol, membanggakan dia, dan membawa kehormatan. Agar keluargaku dihormati, kujadikan ini sebagai mantra.
tutup telinga rapat-rapat dan bacalah buku. Dan belajar menjadi satu-satunya tujuanku. Selama bertahun-tahun, aku sudah seperti mesin belajar yang selalu menyala. Tidak punya hak untuk memilih, dan tak ada rasa penentangan. Meski dipuji orang tua dan orang di sekitarku, aku selalu diliputi rasa hampa. Aku sering bertanya sendiri, kenapa hidupku begini? Apa hidup seperti ini bermakna? Aku tak bisa temukan jawaban, sering tertekan dan menderita. Membaca firman membuatku sadar, itu kerugian yang dilakukan iblis. Iblis menggunakan racun seperti menonjolah dari orang lain dan bawa kehormatan bagi nenek moyangmu untuk mengendalikan manusia. Itu seperti kuk yang dipasang oleh iblis di sekujur tubuhku. Jika aku tak mengejar hal-hal ini, aku dikutuk keluargaku dan masyarakat, dicap tak ambisius dan tak berguna. Terpengaruh oleh lingkungan ini, aku secara pasif menempuh jalan mengejar ketenaran. Dalam mengejar nilai dan gelar bagus, banyak mahasiswa mengalami depresi karena tekanan akademik. Beberapa bahkan bunuh diri dan hidup mereka hancur. Namun tiap kali aku ingin berhenti kuliah untuk bertugas, aku merasa diriku dikendalikan oleh racun ini. Aku merasa orang tuaku telah banyak membiayaiku. Jika aku berhenti kuliah, aku akan membuat mereka sedih dan tak dihormati. Akhirnya, aku tahu racun ini adalah cara iblis menyesatkan dan merusak kita. Dia mendistorsi arah dan tujuan hidup kita, membuat kita melepas iman, tak menjalankan tugas makhluk ciptaan. Dia membuat kita mengkhianati Tuhan. Jika bukan karena penyingkapan firman, aku takkan pernah tahu bahaya racun iblis ini. Aku pasti akan menempuh jalan yang tak bisa kembali ini. Pada akhirnya aku tak diselamatkan Tuhan dan dihancurkan bersama iblis. Iya. Benar. Menyadari ini, aku dipenuhi rasa syukur pada Tuhan. Tuhan melindungi dan menyelamatkanku. Iya, persekutuanmu membuatku sadar. Menonjollah dari orang lain dan bawa kehormatan bagi nenek moyangmu adalah kebohongan iblis yang dibuat untuk menyesatkan kita. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, kita tak mengerti kebenaran atau memahami trik iblis. Ya, Iya. lalu aku membaca firman lagi. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Karena berbakti kepada orang tua bukanlah kebenaran, melainkan hanya merupakan tanggung jawab dan kewajiban manusia, lalu apa yang harus kau lakukan jika kewajibanmu itu bertentangan dengan tugasmu?" Kewajiban seseorang belum tentu merupakan tugas orang tersebut. Memilih untuk melaksanakan tugas artinya menerapkan kebenaran, sedangkan memenuhi kewajiban bukan. Jika keadaan memungkinkan, engkau dapat memenuhi tanggung jawab atau kewajiban ini, tetapi jika lingkunganmu saat ini tidak memungkinkanmu untuk melakukannya, apa yang harus kau lakukan? Engkau harus berkata, "Aku harus melaksanakan tugasku," yaitu menerapkan kebenaran. Berbakti kepada orang tuaku artinya hidup berdasarkan hati nuraniku, dan itu tidak sama artinya dengan menerapkan kebenaran. Jadi, engkau harus memprioritaskan dan menjunjung tinggi tugasmu. Jika sekarang engkau tidak memiliki tugas dan tidak bekerja jauh dari rumah dan tinggal dekat dengan orang tuamu, maka carilah cara untuk merawat mereka. Berupayalah sebaik mungkin untuk membantu mereka dengan hidup sedikit lebih baik dan mengurangi penderitaan mereka. Namun, ini juga tergantung pada orang seperti apakah orang tuamu. Apa yang harus kau lakukan jika orang tuamu memiliki kemanusiaan yang buruk dan selalu menghalangimu agar tidak percaya kepada Tuhan, atau jika mereka terus memaksamu agar tidak percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasmu? Kebenaran apa yang harus kau terapkan? Pada saat seperti ini, engkau harus menolak mereka.
Engkau telah memenuhi kewajibanmu. Orang tuamu tidak percaya kepada Tuhan, jadi engkau tidak punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Jika mereka percaya kepada Tuhan, artinya mereka adalah keluarga orang tuamu. Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan, artinya engkau dan mereka menempuh jalan yang berbeda. Mereka percaya kepada iblis dan menyembahnya, dan mereka menempuh jalan iblis yang merupakan jalan berbeda dari jalan yang ditempuh orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau dan mereka bukan lagi sebuah keluarga. Mereka menganggap orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai lawan dan musuh mereka, jadi engkau tidak memiliki kewajiban lagi untuk merawat mereka dan harus sepenuhnya memutuskan ikatanmu dengan mereka. Manakah yang adalah kebenaran? Berbakti kepada orang tua atau melaksanakan tugas? Tentu saja melaksanakan tugas adalah kebenaran. Melaksanakan tugas di rumah Tuhan bukan sekadar memenuhi kewajiban dan melakukan apa yang seharusnya orang lakukan. Ini adalah tentang melaksanakan tugas makhluk ciptaan. Ini adalah amanat Tuhan. Ini adalah kewajibanmu, tanggung jawabmu. Inilah tanggung jawab yang sebenarnya, yaitu memenuhi tanggung jawab dan kewajibanmu di hadapan Sang Pencipta. Ini adalah tuntutan Sang Pencipta terhadap manusia, dan ini adalah masalah hidup yang penting. Sedangkan menghormati orang tua itu hanyalah tanggung jawab dan kewajiban seorang putra atau putri. Itu tentu saja tidak diamanatkan oleh Tuhan, apalagi memenuhi tuntutan Tuhan. Oleh karena itu, antara menghormati orang tua dan melaksanakan tugas, tidak diragukan lagi bahwa hanya melaksanakan tugaslah yang merupakan penerapan kebenaran. Melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan adalah kebenaran, dan itu adalah tugas yang mengikat. Menghormati orang tua berarti berbakti kepada manusia. Ketika orang menghormati orang tuanya, itu bukan berarti dia sedang melaksanakan tugasnya, juga bukan berarti dia sedang menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Firman menunjukkan prinsip untuk menangani orang tua. Jika orang tuamu mendukungmu dalam iman dan tugas, kau bisa menghormati mereka sebaik mungkin tanpa menunda tugasmu. Namun, jika orang tuamu menentang Tuhan dan menghalangimu, kau tak boleh terkekang oleh mereka dan harus mendahulukan tugas dan Tuhan. Benar. Orang tuaku mengejar uang dan reputasi, mengikuti iblis. Esensi mereka adalah setan. Mereka termasuk iblis. Dalam imanku, aku ingin mengejar kebenaran. Jalan kami benar-benar berlawanan. Jika ku dengarkan orang tuaku dan tak bertugas, aku akan mengikuti iblis dan menentang Tuhan. Menyadari ini, aku merasa terbebas dan tahu cara memperlakukan keluargaku sesuai prinsip. Kebenaran memberi kita jalan penerapan. Iya. Lalu aku melanjutkan bertugas di gereja, dan ternyata keluargaku datang ke kampus untuk mengurus pemberhentianku. Syukur kepada Tuhan. Makin banyak orang menerima pekerjaan baru Tuhan. Aku beruntung menjadi orang yang menyebarkan Injil-Nya dan menggunakan kekuatanku menyebarkan Injil Kerajaan Tuhan. Aku sangat senang. Saat ini, aku bertugas dengan saudara-saudari. Kami bersekutu dan menerapkan kebenaran. Meski pemahamanku akan kebenaran sedikit, kurasa watak rusaku perlahan berubah. Aku punya kemiripan dengan manusia dan bisa bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Aku tak pernah mempelajari hal ini meski bertahun-tahun kuliah. Aku sungguh merasa bertugas dan berkorban untuk Tuhan adalah pilihan paling tepat yang aku buat. Amin. Syukur kepada Tuhan. Saat paham kebenaran, kita tak akan dikekang keluarga.